Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga putra Kaisar Zetian yang sudah merasa terhina tiba-tiba mengubah ekspresinya. Mereka bertiga tertawa dengan marah. Huang Mengyu tidak tahan lagi lalu mencibir. Dari mana asal anak ini? Seorang dengan kultivasi master ilahi tingkat ketiga sebenarnya berani membuat omong kosong seperti itu. Mungkinkah dia telah kehilangan akalnya dan pikirannya menjadi gila? Jika Dewa Huangxin tidak di sini, kemarahan Mengyu pasti akan meledak. Di sisi lain, dia sudah melontarkan kata idiot ke wajah orang lain dengan ejekan yang paling menghina. Hahaha, Dewa Huangxin tertawa berbahak-bahak, matanya melotot. Anak yang sombong, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Wang Xiao, Mengyu, Guiyuan, kalian bertiga menyerang bersama-sama. Perintah dewa tidak bisa dilanggar. Mereka bertiga tetap tercengeng. Ayah dewa, ini sungguh sulit dan mulia menjadi manusia setengah dewa. Sekarang, 3 orang diharuskan bergabung untuk menyerang praktisi master ilahi tingkat ketiga. Sekalipun lawan terbunuh dengan 1 pukulan, tidak ada bedanya dengan mempermalukan dirinya sendiri. Ini perintah. Suara Dewa Huangxin begitu tajam, sehingga mereka bertiga menjadi kaku karena terkejut. Lagi pula, tidak ada di antara kalian yang boleh meremehkannya. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai ketidaktaatan. Ya, ayah dewa, kekuatan ilahi membanjiri jiwa. Dan mereka bertiga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dan mereka semua merespon secara serempak. Energi dalam ketiga putra kaisar meledak. Langsung menggulung gelombang udara yang bergejolak di plafon pelipatan pedang yang luas. Mata mereka berubah menjadi pedang, dan nafas misterius berubah menjadi pedang 1000 pedang tergantung di hati mereka. Ocayun, Dewa Huangxin menjauh dan berkata dengan tenang, "Aku dengar kamu sangat pandai mengandalkan pedang. Tolong keluarkan pedangmu." Yunce tidak bergerak. Ketiga putra Kaisar Zetian memiliki status bangsawan. Dan pedang berat itu terlalu kuat dan sulit untuk dikendalikan. Jika secara tidak sengaja melukai ketiga putra kaisar, itu akan menjadi dosa yang tidak dimaafkan. Jadi, dia mengulurkan tangannya dan pusaran energi yang dalam berkumpul di dalam telapak tangannya. Jadi, pakai ini saja, kata Yunce, nadanya sangat hormat. Tetapi kata-kata paling arogan yang didengarnya. Bagi ketiga putra kaisar, itu adalah penghinaan terbesar yang pernah mereka dengar selama hidupnya. Ekspresi ketiga orang itu yang sudah jelek langsung meledak. Dan sudut mereka bergerak-gerak dengan tingkat yang berbeda-beda. Ayah dewa, di mana Anda menemukan bocah gila ini? Mungkinkah Anda sudah lama bosan dan hanya mencoba mengolok-olok kami? Ekspresi Dewa Huangxin tidak berubah, dan dia tiba-tiba memerintahkan, "Cabut pedangmu." 3 sinar pedang itu tiba-tiba seperti 3 petir yang menembus dunia, menyerang ke arah Yunce bersama-sama. Jika bukan karena perintah Dewa Huangxin untuk tidak melakukan revansi, mustahil bagi mereka untuk menggunakan pedang. Di depan kesenjangan yang besar antara setengah dewa dan alam dan rana master ilahi, kekuatan mendalam seseorang dapat dengan mudah menghancurkan orang lain.
Yunce tidak memiliki penglihatan dan indera spiritual. Jelas tekanan oleh tekanan setengah dewa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak membuat gerakan apapun untuk melawan sampai kekuatan pedang menghampirinya. Sosok Yunce langsung hancur oleh bayangan 3 pedang yang dipenuhi kekuatan setengah dewa. Tapi indera spiritual ketiga putra kaisar tidak mendeteksi gerakan apapun. Dan dia hanya bisa melihat bayangan yang perlahan menghilang. Mereka bertiga berbalik pada saat bersamaan. Lalu melihat Yunce sudah berada di belakang mereka. Bahkan gerakan mereka tidak berubah sama sekali. Bayangan patah Dewa Bintang. Hua Wangxio berteriak kaget. Kamu berasal dari kerajaan bintang bulan. Yunchen terkejut mendengar itu. Bajingan, kamu sangat terganggu dan ragu-ragu. Apakah kamu telah berkultivasi seperti anjing selama ini? Hua Wangxio sangat terkejut hingga dia hampir ketakutan. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dan pedang panjang di tangannya langsung meledak. Mengikutinya kemana arah pun jarinya itu menunjuk. Ratusan sinar pedang yang membelah udara langsung ditembakkan. Hua Mengyu dan Huang Guiyao berada di sisi kiri dan kanan. Dan kedua ujung pedang merobek jarak 100 kaki dan kuat menutup posisi Yunce. Ketiga putra Kaisar Zentian yang berada di ranah kepunahan ilahi tidak dapat mengalahkan Master Ilahi tingkat ketiga dalam sekejap. Pada saat ini, 3 orang dan 3 pedang telah menyegel seluruh ruang. Bahkan jika keterampilan tubuhnya 10 kali lipat lebih hebat, dia tidak dapat melarikan diri. Yunce masih tidak bergerak. Dan baru pada saat kekuatan pedang mendekat, pupil matanya tiba-tiba menunjukkan cahaya misterius yang kejam. Kaisar neraka, buka. Seperti bintang yang meledak di depan matanya. Bila angin yang awalnya digulung oleh ketiga putra kaisar, di plafon pedang lipat langsung berubah menjadi badai. Mengerikan yang seolah menghancurkan dunia. Cahaya pedang ketiga putra kaisar yang membawa kekuatan setengah dewa langsung dihancurkan oleh badai energi yang sangat besar. Dan langsung runtuh tanpa jejak dengan palu dari langit. Mereka bertiga tersandung ke tanah pada saat yang sama. Mereka mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatap langsung ke arah Yunce, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Apa yang mengelilingi tubuh Yunce masih merupakan aura alam Master Ilahi tingkat ketiga. Namun, paksaan yang dibawa oleh aura ini justru membuat ketiga putra Kaisar Zentian yang telah memasuki ranah kepunahan ilahi merasa ketakutan dan organ dalamnya secara perlahan terguncang. Pupil mata Dewa Huangxin akhirnya kehilangan ketenangannya dan dia menatap Yunce. Untuk beberapa saat, dia bahkan tidak bisa mempercayai indera spiritualnya. Aura alam Master Ilahi, tekanan spiritual dari ranah kepunahan ilahi. Benar-benar ada hal yang konyol di dunia ini. Orang-orang yang konyol. Ambil tindakan, teriak Dewa Huangxin marah. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri apakah tekanan spiritual ini yang seharusnya tidak pernah menjadi milik ranah Master Ilahi benar-benar dapat melepaskan kekuatan ranah kepunahan ilahi atau apakah itu hanya ilusi. Ekspresi hewan tidak lagi memiliki ketenangan dan penghinaan seperti sebelumnya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan pedang biru panjang melayang di jarinya, seperti bulu yang tertiup angin. Dengan teriakan lembut, tubuhnya mengikuti pedang, dan pedang mengikuti jantungnya. Saat dia melompat, seluruh tubuhnya perlahan menghilang, dan kemudian tubuh dan pedang itu tampak menyatu, berubah menjadi cahaya pedang biru samar, membawa lintasan yang aneh.
Dan seperti itu menusuk ke arah Yunce secara perlahan, dengan kecepatan agak lambat. Pada saat yang sama, Hua Mengyu dan Hua Guiyan juga mengambil tindakan. Dalam pandangan mereka, dua formasi pedang yang identik dengan cepat terbentuk dan menyatu dengan mulus saat terbentuk, menyebarkan tirai pedang pucat yang menutupi ruang puluhan mil. Kerajaan Ilai Zentian adalah puncak ilmu pedang di dunia jurang maut, dan pedang serta maknanya selalu berubah. Namun, di mata Dewa Huangxin, tidak ada jejak kesungguhan yang terlihat dari mata Yunce. Menghadapi sosok pedang Hongyu dari Hua Wangxiu, dia mengulurkan telapak tangannya dengan sangat santai. Saat berikutnya, jari-jarinya menyentuh bayangan pedang, tapi anehnya tidak mengeluarkan suara apapun. Jari yang dia tunjuk secara acak melewati bayangan pedang dan menempel pada tubuh pedang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Saat jari itu meluncur, kekuatan pedang yang terkandung di dalamnya terkelupas lapis demi lapis, sehingga tidak ada lagi sinar biru samar. Pupil Hua Wangxiu membesar dan jantungnya terbetar ngeri karena ngeri. Dia merasa telah kehilangan kontak dengan pedang kesayangannya dan merasakan pergelangan tangannya dijepit oleh jari-jari hantu. Sebuah kekuatan besar meledak di pergelangan tangan Hua Wangxiu dan seluruh tubuhnya terlempar seperti gangsing. Pedang di tangannya juga terbang keluar dan ditangkap oleh Yuncin dengan kedua tangannya. Kemudian pedang itu menyala, dan saat Yuncin berbalik, pedang itu tiba-tiba melesat. Terbang langsung ke tirai pedang menakutkan yang dibentangkan oleh kedua putra kaisar. Tangisan burung ponik yang keras dan membuat jantung berdebar-debar. Nyala api meledak dan tirai pedang yang telah dituangkan ke dalam kekuatan kedua putra kaisar langsung terbuka menjadi sebuah lubang. Kemudian bayangan pedang di langit ditelan oleh api merah seperti pohon mati dan berubah menjadi lautan api dalam sekejap mata. Serangan balik dari runtuhnya tirai pedang membuat kedua putra kaisar mengerang kesakitan. Wajah mereka langsung kehilangan warna, dan niat pedang yang melonjak tanpa henti beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah menjadi kengerian. Mata Dewa Huangxin bergerak lagi, dan dia meraung, "Gabungkan pedang!" Ketiga putra kaisar semuanya terkejut. Hua Wangxiu berbalik di udara, meraih dengan telapak tangannya, dan pedang biru itu terbang kembali ke tangannya. Huang Mengyu dan Huang Guiyuan juga dengan cepat berpindah tempat, membentuk segitiga aneh dengan Hua Wangxiu. "Tuan Muda Yun, tarik pedangmu." Dewa Huangxin berkata dengan tenang. "Biarkan aku melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah dengan pedang yang kamu kuasai." Pupil ketiga putra kaisar bersinar dengan cahaya pedang yang sama. Hati pedang mereka terhubung, niat pedang mereka bersentuhan, dan cahaya pedang menyatu. Dengan teriakan pelan, mereka bertiga mengambil tindakan pada saat yang sama. Saat pedang di tangan mereka bergerak, ketiga pedang itu memantulkan ribuan cahaya pedang. Terlebih lagi, bayangan pedang yang berbeda mengalir secara samar-samar pada setiap cahaya pedang, yang tampak nyata dan ilusi, yang cukup untuk membutakan penglihatan secara instan atau mengganggu indera spiritual. Yunce sedikit menurunkan alisnya dan menutup mata terhadap ribuan bayangan pedang yang mendekat dengan cepat. Dia meraih dengan telapak tangannya, dan pedang pembunuh iblis pemukul surga muncul di langit dan perlahan miring ke bawah. "Biar kau mengubah dengan ribuan cara, aku akan menghancurkan langit dengan pedangku." Pedang pembunuh iblis surga tiba-tiba meledak. Suatu saat, laut menjadi tenang, dan saat berikutnya, langit pun hancur.
Kekuatan pedang yang mengerikan meletus dalam sekejap, menyebabkan Dewa Huangxin yang memiliki pengetahuan tentang dewa sejati tiba-tiba mengubah pandangannya. Bayangan pedang yang indah dan aneh dari ketiga putra kaisar hancur seperti batu giok yang rapuh. Kesadaran mereka berdengung, dan tubuh mereka meledak di tengah jeritan yang membelah jiwa, lalu menghantam penghalang plafon pelipat pedang. Di tengah dampak kekerasan, ia memantul kembali ke tanah dengan keras. Pedang pembunuh iblis pemalu surga menghilang dari tangan Yunce, dan dia berkata dengan minta maaf. Karena ini adalah perintah senior dewa, saya harus menggunakan pedang. Tiga putra kaisar, mohon jangan tersinggung. Tiga pedang putra kaisar menghantam tanah dari berbagai arah, menimbulkan dengungan yang memekakan telinga. Hua Wangxiu, Hua Mengyu, dan Hua Guiyuan berdiri dengan susah payah. Tetapi mereka tidak segera mengambil kembali pedang kesayangan. Sebaliknya, mereka memandang Yunce dengan tatapan hampir ketakutan. Melihat pemahaman ini, tak satu pun yang berpikir. Yang dia hadapi adalah praktisi Rana Master Ilahi tingkat ketiga. Dewa Huangxin menghela nafas panjang, lalu sedikit menyipitkan matanya, dan melihat ke arah Hua Qingyi. Dia awalnya berpikir bahwa karena Huang Qingyi sangat condong ke arah Yunce, jadi ceritanya akan sedikit dimodifikasi demi kepentingannya. Tapi kali ini dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa 10.000 tahun pengetahuannya tentang dewa benar-benar terkoyak. Lihat yang tak terlihat, dengar yang tak terdengar. Itu tidak ada dalam legenda atau catatan apapun. Dia dan guru misterius yang dia bicarakan. Siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya kamu? Hua Wangxian berdiri dengan susah payah. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berlutut turun lagi. Ketika dia kembali, mulutnya berlumuran darah. Dia putra agung seorang kaisar setengah dewa. Sebenarnya terluka oleh pedang Master Ilahi tingkat ketiga. Sungguh memalukan. Wangxiu, Mengyu, Guiyuan, Dewa Huangxin berkata dengan tenang, kamu bisa mundur. Jangan sebutkan masalah ini kepada siapapun. Ingat, kepada siapapun, apa yang terjadi hari ini. Ketiga putra kaisar mengambil perintah untuk mundur dari plafon pelipatan pedang. Mereka melihat ke belakang pada saat yang sama dan menatap Yunce dari kejauhan dengan mata ketakutan. Penghalang telah rusak, dan Hua Caili yang telah memperhatikan dengan tenang dari kejauhan terbang ke bawah seperti kupu-kupu giok yang anggun. Dia menempel di sisi Yunce dan mengedipkan mata pada ayahnya dengan bangga. Ayah, apakah kamu terkejut? Terus terang, Dewa Huangxin kaget banget. Tapi ketika dia melihat tatapan Hua Caili yang terlalu penuh kasih sayang terhadap Yunce, dia hanya bisa bersenandung lembut. Dengan cara ini, ujian kedua juga telah berlalu. Suara Hua Qingyi terdengar perlahan. Dewa Huangxin melirik ke samping. Tidak heran kamu sangat mengagumi anak laki-laki ini. Kamu memang memiliki sesuatu yang berbeda tentang dirimu. Sekarang, aku juga mulai sangat ingin tahu tentang siapa guru anak laki-laki ini. Yunce dengan cepat memberi hormat dan berkata, guru memiliki pelatihan, sama sekali tidak. Paham. Tidak perlu berbicara lebih banyak. Dewa Huangxin melambaikan tangannya. Saya tahu Anda menghormati guru Anda, dan Anda bahkan tidak bersedia mengungkapkan sedikit pun kepada Caili. Bagaimana kamu bisa memberitahuku tentang hal itu? Ayah dewa,
Kakak Yun telah menyelesaikan ujianmu 2 kali. Hua Caili menyela dengan tergesa-gesa. Kegembiraan dan kebanggaan di matanya yang indah hampir meluap. Seolah-olah dia ingin mengatakan kepada ayahnya, "Lihat, ayah dewa, laki-lakiku luar biasa. Kalau begitu, hanya tinggal 1 tes terakhir. Beritahu aku secepatnya." Huang Qingying mengalihkan pandangannya. Dia juga penasaran dengan tes ketiga apa yang akan diberikan Dewa Huangxin kepada Yunce. Dewa Huangxin berbalik dan berkata, "Mari kita bicarakan besok." Setelah mengatakan ini, dia terbang tanpa menjelaskan atau menunggu siapapun menjawab. Ayah dewa pasti belum memikirkannya. Hua Caili meraih tangan Yunce. "Abaikan dia, Kakak Yun, aku akan mengajakmu melihat pedang tersembunyi di sini. Ada begitu banyak sehingga kamu pasti akan terpesona." Yunce mengikuti Hua Caili ke pavilion pedang tersembunyi di bawah plafon pelipat pedang. "Kamu tampak sedikit bersemangat." Liso tiba-tiba bertanya. "Apakah Anda belum jelas?" tanya Yunce. "Kenapa?" Liso bertanya dengan bingung. 2 tes pertama hanyalah percobaan. Pada awalnya, itu agak terburu-buru. Yunce berkata dengan ringan. Dan apa yang disebut tes terakhir adalah tujuan sebenarnya dari Dewa Huanxin. Dia pasti tahu langkah mana yang akan saya ambil. Ya, cahaya aneh muncul di mata Yunce. Selanjutnya, dia akan mengirimku ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi atas nama ujian. Ini adalah langkah paling kritis. Sadarilah, jadilah sedikit bersemangat, dan anggap itu sebagai hadiah untuk dirimu sendiri. Setelah keheningan lama, Liso seperti berpikir, tetapi pada akhirnya dia bertanya, "Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan ini?" "Kamu masih tidak mengerti? Itu normal. Lagi pula, kamu belum pernah menjadi orang tua." Yunce berkata perlahan, "Aku baru saja memaksa Dewa Huangxin membayangkan Caili sebagai Wuxin, dan banyak faktor sendiri atau arusnya. Situasi kerajaan para dewa, seseorang yang mencintai putrinya lebih dari nyawanya harus mengesampingkan sesuatu. Sebelum memutuskan untuk membuat konsensi besar ketika menghadapi seseorang sepertiku. Sebelum memasuki kerajaan Zetian, saya tahu segalanya tentang Dewa Huanxin. Tapi itu hanya sebatas rumor dan pemberitahuan orang lain. Jadi saya tidak terlalu percaya diri. Tapi sekarang, pada dasarnya, hal itu tidak bisa dihindari. Saat Dewa Huangxin kembali ke asramanya, dia memasang penghalang untuk mengisolasi dunia luar. Dia duduk terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengulurkan tangannya. Saat cahaya ilahi bersinar, sebuah bayangan perlahan muncul di depannya. Ini adalah pria paruh baya yang cukup tampan. Berpakaian perak, diukir dengan pola dewa yang bengkok, berantakan, dan sangat aneh. Meskipun hanya bayangan, ia tetap mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Khususnya, matanya seperti rawa dan kabut, seolah dipenuhi dengan cahaya aneh. Dan anehnya yang datang dari kedalaman mimpi. "Hei saudara Huangxin," pria itu berbicara, tetapi senyum lembut muncul di wajahnya yang mengintimidasi tanpa henti. "Peristiwa besar apa yang membuatmu tidak ragu untuk menggunakan proyeksi seperti ini?" "Aku punya sesuatu untuk diminta." Pria itu terkejut pada awalnya, dan kemudian tertawa. "Dengan persahabatan kita, tidak ada yang namanya saling meminta. Silahkan tanya saja." Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya,
biar Mimin tambah semangat. Pria berbaju perak dalam proyeksi jelas merupakan dewa kerajaan penenun mimpi, Dewa Mengkungcan. Gelar nama dewanya adalah Wu Meng. Dewa Huangxin tidak basa-basi lagi dan berkata langsung, "Saya ingin meminta saudara Meng membantu saya menyelidiki seseorang." Dewa Wu Meng menunjukkan ekspresi tertarik. Bisa membuat saudara Hin begitu serius. Tampaknya orang itu sangat penting. Dalam arti tertentu, itu benar. Dewa Huanxin ekspresinya tampak rumit. Orang ini adalah orang yang disukai Caili. Ekspresi Dewa Meng menggoncang tampak berubah. Keduanya terdiam pada saat bersamaan. Namun, untuk waktu yang lama, Dewa Mumeng tidak menemukan sedikit pun kelelucuan di wajah Huanxin. Akhirnya, Dewa Mumeng berbicara perlahan. Masalah ini lebih besar dari sekedar masalah kecil, saudara Lahu. Dia tidak tahu. Dan saya tidak pernah berani memberitahunya. Kecuali aku dan King Yi, hanya kamu yang tahu masalah ini. Dia tidak memberitahu Dewa Wumeng bahwa dia harus merahasiakan. Karena dia tahu bahwa Dewa Wumeng tidak akan pernah mengungkapkan apapun kepada siapapun. Dewa Wumeng tiba-tiba mengerutkan kening. Tunggu, Anda ingin saya mencari tahu tentang dia? Mungkinkah maksud Anda menerima masalah antara orang ini dan Caili? Aduh, di dunia ini, pada akhirnya segalanya tidak sebaik takdir. Meskipun baru beberapa bulan bertemu, Caili sudah sangat terikat padanya, baik secara fisik maupun secara mental. Karena itu berasal dari perkataan Dewa Huanxin, sudah cukup bagi Dewa Wumeng untuk memahami artinya, dan wajahnya jelas tergerak. Dewa Huanxin melanjutkan, "Saat aku pertama kali mendengarnya, aku sangat marah dan berharap bisa membunuhnya. Tapi dia menyelamatkan nyawa Caili dan bahkan Kiji jelas menyukainya. Dan Caili menunjukkan padanya tekadnya sepenuhnya di luar dugaanku. Jika dia dipisahkan dari anak itu pasti akan merusak hidupnya. Dan hubungan antara dia dan ayahnya mungkin tidak akan dapat diperbaiki selamanya. Ini jelas bukan konsekuensi yang kuharapkan." Oh, Dewa Wumeng bahkan lebih terkejut lagi. Pria terbaik yang pernah dilihat Caili dalam hidupnya bisa membuatnya begitu tergila-gila sehingga dia bahkan harus menyerah. Sepertinya memang ada sesuatu yang luar biasa tentang anak itu. Hanya saja konsekuensi dari tindakan ini. Dewa Mumeng menggelengkan kepalanya lagi di tengah kalimatnya. Anda pasti sudah memikirkan secara mendalam. Keputusan Anda perlu membujuknya. Seberapa banyak yang ingin aku ketahui tentang anak ini? Kedua dewa ini sudah saling kenal sejak kecil. Dewa Huangxin memperlambat suaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pertama, saya ingin memastikan apakah dia tulus kepada Caili. Setidaknya, apakah ketulusannya lebih besar daripada konspirasinya? Oh, ini benar-benar mengejutkanku. Di antara generasi muda wanita di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi Caili dalam hal keagungan dan bakat. Dan status dan penampilan Caili, tidak ada pria di dunia ini yang tidak akan jatuh cinta padanya. Putra dewa nomor 1 generasi ini seperti Dian Ciusi. Kegilaannya padanya diketahui dunia. Jika dia menjadi dewa di masa depan, dia mungkin ingin memberikan seluruh kerajaan dewa Shenlou padanya. Dan jika bukan karena pertunangan mereka, bocah nakalku pasti akan mengejarnya ketika dia melihat Caili. Seseorang yang bisa menenangkan hati Caili
adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Jika dia tidak menunjukkan ketulusannya kepada Caili, entah jiwanya seperti batu atau dia seperti si Huan mencintai Longyan. Kata-kata Dewa Mumeng mungkin terlihat sangat bercanda, tetapi nyatanya memang begitu. Kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh semua makhluk di jurang maut. Dewa Hua Caili tiada tara dalam hal kecantikan. Wanita terhebat di dunia ini dan delusi tertinggi pria di dunia ini. Ketulusan tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau kita bicara plot, dari mana datangnya semangat murni di dunia ini? Parasit adalah plot, warna adalah plot, kekuatan adalah plot. Kalau memang tidak punya plot, bagaimana? Berbeda dari orang yang tidak berguna. Setelah mengatakan ini, Dewa Wumeng tidak berkata apa-apa lagi. Terlihat ekspresinya tidak bergerak sama sekali. Dari naik turunnya wajah Dewa Huanxin itu, dia berhenti bercanda dengan berkata serius. Karena kamu sangat khawatir, mungkinkah kamu merasakan kekurangan pada anak itu? Tidak, Dewa Huanxin menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, sejak Caili bertemu, mereka rukun dan jatuh cinta. Caili mengambil inisiatif dan dia menyelamatkan Caili dari bahaya berkali-kali. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya untuk Caili. Kepribadiannya acuh tak acuh seperti King Yi. Tapi dia tergerak olehnya dan melindunginya berkali-kali. Hasil dari semua jejak dan komunikasiku dengannya adalah ketulusannya terhadap Caili begitu murni, tak ada cacat di dalamnya, dan tidak mempunyai rencana lain selain hanya Caili. Dewa Mumeng mengerutkan kening lalu berkata, apakah ada cacat dalam hati dan jiwanya? Tidak sama sekali, jawab Dewa Huanxin tanpa memberi jeda pada Dewa Wumeng. Kultivasinya levelnya hanya di ranah Master Ilahi tingkat ketiga. Di hadapanku, di bawah tekanan jiwa rahasiaku, beberapa kali, dia selalu tenang dan sopan, tidak rendah hati atau sombong. Ini membuatku cemas tentang masalah ini dengan Caili. Meskipun sangat mungkin aku terlalu memikirkannya, tapi jika dia memiliki motif tersembunyi, bagaimana Caili bisa menjadi lawannya? Kekhawatiran yang tampak tidak perlu dari Dewa Huanxin, semuanya tanpa celah dan meresahkan. Aku mengerti, Dewa Wumeng mengangguk perlahan. Aku selalu tahu naik turunnya cintamu pada putrimu. Aku akan mengesampingkan ini untuk berjaga-jaga untukmu. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu punya keraguan seperti itu. Bukan hanya ini kan? Benar-benar tidak bisa disembunyikan dari mata saudara Meng, kata Dewa Huanxin sambil tertawa. Hal kedua adalah menyusahkan saudara Meng untuk mengetahui asal-usulnya. Apa maksudmu? Segalanya telah dipaksa sampai pada titik ini, dan kamu masih belum tahu asal-usul sebenarnya dari anak itu. Nama keluarga orang ini adalah Yun. Dia bernama C. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan ataupun keluarga. Menurut kata-katanya sendiri, dia diselamatkan oleh jiwa kuno sekitar 100 tahun yang lalu. Saat diselamatkan, dia kehilangan ingatannya sebelum dia berumur 10 tahun. Oleh karena itu, dia tidak tahu tempat kelahirannya yang sebenarnya. Alis Dewa Wumeng bergerak tanpa sadar dan kemudian terdiam. Hanya ini? Ya, hanya ini, kata Dewa Huanxin pelan. Mengenai keberadaan jiwa kuno, dia tidak pernah mengungkapkan sekata-kata pun kepada siapapun atas dasar perintah gurunya. Saya juga telah mengirim orang untuk hal ini. Setelah menyelidiki secara diam-diam, kami tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengannya.
Sepertinya dia datang ke dunia jurang belum lama ini, seperti yang dia katakan. Dengan kata lain, Dewa Wumeng memandang Dewa Huangxin dengan sedikit aneh saat menatap matanya. Anda memiliki pikiran yang bermartabat. Anda tidak tahu apa-apa tentang pria yang menyakiti putri Anda. Itu benar. Dewa Huangxin perlahan menutup matanya. Jadi saya sudah mengerti. Dia mengangguk perlahan, dan hanya dalam beberapa kata, itu adalah janji dari Dewa Wumeng. Saya harus meminta saudara Wumeng untuk mengurus masalah ini dengan tanganmu sendiri, kata Dewa Huangxin menekan. Itu wajar? Dewa Wumeng memandangnya dengan sungguh-sungguh. Masalah Caili juga melibatkan kerajaan Dewa Sonlo dan Tanah Suci. Saya tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya. Dewa Huangxin melanjutkan. Ada sesuatu yang aneh tentang Yunce, yang bahkan saya sangat terkejut. Oleh karena itu, jika guru yang dibicarakan itu benar, asal-usulnya mungkin mengejutkan dunia, dan bahkan mungkin juga disertai oleh sebuah rahasia yang besar. Jika itu adalah orang lain, saya khawatir mungkin dia memiliki niat yang berbeda. Dewa Wumeng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan kemudian bercanda. Jangan khawatir saudara Fusen. Bahkan jika saya mengetahui bahwa dia adalah putra Kaisar Yuan, saya tidak akan pernah mengungkapkan apapun kepada siapapun. Saudara Wumeng, pernyataan ini membuat saya merasa nyaman. Janji Dewa Wumeng sama sekali bukanlah hal sepele. Kerajaan Dewa Penenun Mimpi berspesialis dalam pengembangan jiwa. Dan ingkar janji pasti akan melukai jiwanya. Dengan kekuatan unik, mimpi jauh, dan mimpi tidur, yang unik di kerajaan penenun mimpi. Mereka mengetahui rahasia yang tak terhitung jumlahnya dari praktisi misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada rahasia pribadi yang pernah bocor dari kerajaan penenun mimpi. Hal ini sudah terjadi pada penenun mimpi biasa, apalagi dewa yang tidak punya mimpi. Namun, kata Dewa Wumeng dengan ekspresi serius, dan tatapannya tersembunyi di matanya. Jika semuanya hanyalah kekhawatiranmu yang tidak perlu, apakah kamu benar-benar ingin memutuskan kontrak pernikahan yang diberikan oleh Kaisar Yuan? Dia menerima ketidakberdayaan dan kerendahan hati ini. Orang yang kultivasinya hanya master ilahi, seorang anak laki-laki tanpa latar belakang keluarga. Sebagai seorang ayah, dia tidak bisa membayangkan betapa cemas dan marahnya dia jika hal ini terjadi pada anaknya. Ya, katanya singkat, ini keluar tanpa ragu-ragu. Mata Dewa Wumeng menjadi rumit dan dia mengangguk sedikit. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kamu mungkin mengirim anak itu ke sini dengan tujuan untuk mengenalkanku. Sehingga saya bisa menjadi penengah di masa depan. Tampaknya Anda cukup yakin dengan orang ini. Dan berpikir dia bisa menenangkan hati saya. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari saudara Meng. Dewa Huangxin mengakui dengan jujur. Jadi, Dewa Wumeng bertanya lagi, berapa lama kamu akan membiarkan dia tinggal bersamaku? 5 tahun, jawab Dewa Huangxin. Dalam 5 tahun ini, kamu tidak perlu memberinya perintah atau bantuan. Semuanya terserah dia. Lalu, bagaimana jika kekhawatiranmu menjadi kenyataan? Dewa Wumeng menyipitkan matanya. Kelembutan di wajah Dewa Huangxin tiba-tiba menghilang, dan sedikit kekuatan dingin terbentuk di alisnya yang seperti pedang. Antara tahun ketiga dan kelima, saya menemukan alasan untuk mengusirnya, dan kemudian saya menemukan kesempatan untuk membunuhnya.
Dengan kita berdua turun tangan, tidak akan meninggalkan jejak apapun. Ya, Dewa Wumeng mengerti artinya dan mengangguk perlahan. Namun, betapapun sempurnanya situasinya, Caili tidak akan bisa menghilangkan keraguannya. Jadi, kenapa tidak secara langsung katakan pada Caili untuk membiarkan dia menyerah? Dewa Huangxin menghela nafas pelan dan sedikit kelemahan dalam kata-katanya. Kamu belum melihat betapa dia mencintai anak laki-laki itu. Jika anak laki-laki itu benar-benar bukan orang yang dia percayakan padanya, lebih baik membiarkannya patah hati daripada meninggalkan kenangan di hatinya. Nah, jika kamu bisa lulus ujian terakhir, aku secara pribadi akan membatalkan pertunangan dengan kerajaan ilahi Shenlong dan tidak akan pernah menentangmu lagi. Jika ada kendala dengan Hua Caili, aku akan melakukan yang terbaik untuk membereskanmu. Keesok harinya, begitu Yunce dan Caili berjalan, dia disambut oleh kata-kata langsung seperti itu. Yunce segera memberi hormat dan berkata, "Baiklah, junior ini akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah mengecewakan hati Caili dan kepercayaan senior dewa." Caili dengan cepat meringatkan ayahnya. "Ayah dewa, kami telah sepakat bahwa kamu tidak boleh dengan sengaja mempersulitnya. Jika tidak, baik saya maupun bibi saya tidak akan tinggal diam." "Jangan khawatir," Dewa Huangxin berkata dengan ringan. "Ujian akhir ini sebenarnya sangat sederhana. Asalkan berjalan lancar, itu pasti akan cepat selesai." Dewa Huangxin berbalik dan menatap Yunce. "Untuk ujian terakhir, aku ingin kamu pergi ke kerajaan penenun di mimpi dan tinggal di sana sendirian selama 5 tahun. Yunce mengangkat matanya dengan senyum di wajahnya, tampak terkejut. "Ah!" Caili berteriak kaget dan langsung menolak. "Tidak, tidak. Kakak Yun belum pernah datang ke kerajaan dewa lain. Dan dia tidak pernah berinteraksi dengan kerajaan dewa penenun ilahi mimpi. Dia dikirim tinggal sendirian di sana. Dia bahkan tidak punya siapapun untuk diajak berteman. Dan jika dia dalam bahaya, mustahil ada orang yang mau membantunya. Dan 5 tahun, bagaimana bisa? Apa? Reaksi Dewa Huangxin seperti yang diharapkan. Dia tidak menuruti kata-kata putrinya, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius. "Apakah menurut Anda Tuan Muda Yun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pijakan di kerajaan penenun mimpi hanya karena cuma 5 tahun? Atau apakah menurutmu dia tidak bisa bertahan bahkan hanya 5 tahun?" Sebelum Caili dapat berbicara, dia sangat kecewa saat berkata, "Ujian terbaik dari suatu hubungan adalah waktu. Dan ujian terbaik batas waktu yang aku tetapkan bukanlah 100 tahun. Bukan 50 tahun, tapi hanya 5 tahun. Caili, kamu telah berulang kali mengatakan bahwa kalian berdua tidak kenal takut dan teguh. Tapi ini adalah kasus hanya selama 5 tahun. Tapi kamu ketakutan dan menolaknya. Sepertinya hubungan antara kalian tidak lebih dari ini." "Tentu saja tidak," Caili segera membalas. "Kakak Yun dan saya baru bersama selama beberapa bulan. Bagaimana kita bisa terpisah begitu lama? Terlebih lagi, kerajaan dewa penenun mimpi bukanlah tempat biasa. Ini adalah kerajaan dewa. Meskipun kakak Yun sangat kuat, bagaimanapun juga, dia baru berusia 200 tahun di tempat seperti kerajaan dewa penenun mimpi. Tidak ada cara." Yunchen memegang tangan Caili, lalu mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan penuh kesungguhan, "Junior telah mengatakan
bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan ujian senior dewa. Yunchen melanjutkan, lagi pula seperti yang dikatakan oleh senior dewa, dibandingkan dengan niat Caili dan konsekuensi senior dewa, tes ini sebenarnya sangat sederhana dan tidak lebih dari sebuah hadiah. Kakak Yun, tangan Hua Caili perlahan-lahan memegang erat-erat sambil berbisik. Ada kabut di matanya. Dia takut Yunci akan berada dalam bahaya ketika dia sendirian di luar. Dan dia juga takut kata perpisahan yang tiba-tiba muncul di hatinya dan membuatnya sangat sedih untuk sesaat. Bagus sekali, aura intimidasi De Huaxin mereda dan bahkan tatapannya pada Yunce menjadi sedikit lebih lembut. Tidak ada seorang pun di jurang yang tidak tahu tentang reputasi kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Dan dia percaya bahwa Yunce secara kasar dapat menebak tujuan pengirimannya ke sana. Fakta bahwa dia menerima dengan begitu tenang juga menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia tidak memiliki niat jahat di dalam hatinya. Dalam 3 hari, seseorang akan menyiapkan kapal untukmu. Dan kamu harus pergi sendirian. Namun, bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang membuat Caili bahagia. Dan aku bukannya tidak melindungimu sepenuhnya. Saat kamu tiba di kerajaan Dewa Penenun Mimpi, Dewa Wumeng akan bertemu denganmu secara pribadi. Dia akan mengatur untuk tempat tinggalmu. Tapi setelah itu, semuanya tergantung padamu. Dia menatap setiap perubahan di mata Yunce. Ini cuma 5 tahun. Jangan biarkan aku dan Caili kecewa kepadamu. Terima kasih.